berbagai error yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia dan juga ya game plan yang tidak berjalan dengan baik serta mental yang ya tidak bisa greget atau loyo atau lesu darah itu juga berpengaruh terhadap catatan atau statistik dari para pemain timnas Indonesia sendiri. Karena apa? Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Aduh, babak belur, pusing, hancur lebur. Timnas voli putra Indonesia dikalahkan oleh Bahrain dengan skor 0-3 di pertandingan kedua di Asian Nation Cup tahun 2025 tadi malam. Wah, pusing nggak karu-karuan. Permainan timnas Indonesia ini sangat berbeda jika dibandingkan ketika menghadapi Thailand. Di pertandingan melawan Bahrain, kita lihat timnas Indonesia ini seolah ini quote and quote tidak memiliki greget, tidak memiliki keinginan yang sangat besar dan juga tidak mempunyai ambisi atau mental yang sangat kuat untuk mendapatkan kemenangan. Padahal kita ketahui ketika menghadapi Thailand, timnas Indonesia itu menunjukkan mental yang sangat luar biasa, 2 jempol karena saat itu sempat kalah 2-0 di 2 set awal, tapi akhirnya bisa melakukan comeback atau melakukan remontada sehingga akhirnya menang dengan skor 3-2. Tapi di pertandingan tadi malam kita bisa melihat ada perbedaan yang sangat besar, ada perbedaan yang sangat mencolok dari permainan timnas Indonesia. Permainan dari Rifanur Mulki, Farhan Halim, Diyul Fikri, kemudian Boy Arnes Arabi, dan kawan-kawan itu seolah loyo, seolah lesu darah, dan yaitu tadi seolah tidak memiliki keinginan atau mental yang sangat kuat seperti ketika mereka menghadapi timnas Thailand. Padahal timnas Indonesia itu mendapatkan dukungan langsung dari banyak supporter timnas Indonesia yang datang ke dalam stadion untuk mendukung perjuangan dari Farhan Halim dan kawan-kawan. Itu artinya para pemain timnas Indonesia bisa dikatakan quote and quote seolah bermain di kandang sendiri meskipun mereka itu bermain di kandang Bahrain. Tapi ternyata dukungan dari para penggemar timnas Indonesia itu seolah tidak bisa untuk melecut semangat dari Rifanur Mulki dan kawan-kawan. Selain faktor keinginan atau mental, kita juga bisa melihat bahwa error demi error itu terus terjadi dan terus dilakukan oleh para pemain timnas voli putra Indonesia ketika mereka itu menghadapi timnas Bahrain. Bedanya memang seperti ini bahwa ketika menghadapi timnas Thailand, error yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia itu adalah lebih banyak dari service error. Tapi tadi malam kita bisa melihat bahwa ada banyak error yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia ketika melakukan receive dan juga saat melakukan attack atau serangan. Ini adalah salah satu contoh dari error yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia di set kedua. Jadi saat itu sebenarnya timnas Indonesia itu memiliki advantage atau memiliki keuntungan untuk mendapatkan kemenangan karena ya saat itu skornya memang jus, tapi ternyata saat itu receive yang dilakukan oleh Doni Haryono di momen-momen yang sangat krusial atau momen-momen yang sangat penting itu ternyata tidak maksimal sehingga akhirnya di set kedua timnas Indonesia itu harus kalah ketika menghadapi timnas Bahrain. Kalau kita bicara memang secara keseluruhan jumlah error yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Thailand dan menghadapi timnas Bahrain itu memang menurun sangat jauh. Ketika menghadapi timnas Thailand kita ketahui bahwa error atau kesalahan yang dilakukan oleh Rifanur Mulki, kemudian Malizi, kemudian Indra Kurniawan dan kawan-kawan itu jumlahnya mencapai 35 dan untuk service error sendiri saat menghadapi timnas Thailand saat itu jumlahnya adalah 26. Tapi di pertandingan melawan timnas Bahrain tadi malam jumlah error yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia itu jumlahnya adalah 22, tapi ada bedanya bahwa saat menghadapi timnas Thailand ketika itu pertandingan kan berjalan 5 set, sedangkan tadi malam itu pertandingan berjalan 3 set karena timnas Indonesia kalah dengan skor 3-0. Sedangkan untuk error yang dilakukan oleh timnas Bahrain sendiri tadi malam itu jumlahnya adalah 16. Dari segi service error ini juga mengalami penurunan dari timnas Indonesia. Ini penurunannya sangat jauh. Jadi tadi malam timnas Indonesia untuk service errornya itu adalah 7, sedangkan untuk Bahrain itu adalah 11. Selain itu juga untuk service ace, kedua tim ini juga sama-sama mendapatkan 3 poin dari service ace. Tapi untuk sisi blok atau poin dari blok, timnas Indonesia itu kalah jika dibandingkan timnas Bahrain karena timnas Indonesia itu hanya mendapatkan 6 poin dari blok, sedangkan timnas Bahrain itu mendapatkan 8 poin dari blok.
berbagai error yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia dan juga ya game plan yang tidak berjalan dengan baik serta mental yang ya tidak bisa greget atau loyo atau saudara itu juga berpengaruh terhadap catatan atau statistik dari para pemain timnas Indonesia sendiri. Karena apa? Tidak ada satupun pemain timnas Indonesia yang mendapatkan double digit atau 10 poin ke atas sepanjang pertandingan ketika menghadapi timnas Bahrain tadi malam. Jadi untuk top skor sendiri dari timnas Indonesia itu adalah Teddy Oka yang tadi malam itu mendapatkan atau menyumbangkan 9 poin untuk timnas Indonesia. Sementara itu di posisi kedua itu adalah Fahri Septian yang mencetak 8 poin dan di posisi ketiga itu adalah Boy Ernest Arabi yang sepanjang pertandingan tadi malam itu memberikan 7 poin untuk timnas Indonesia. Para pemain yang selama ini diharapkan menjadi motor serangan, menjadi nyawa permainan bagi timnas Indonesia, itu ternyata justru semalam itu mati kutu. Salah satunya adalah Rifan Nurmulki, yang sepanjang pertandingan menurut statistik dari FVC itu hanya bisa mencetak 2 poin saja untuk timnas Indonesia. Begitu juga dengan Hendra Kurniawan yang menjadi top skor bersama Farhan Halim ketika menghadapi timnas Thailand. Saat itu Farhan Halim dan juga Hendra Kurniawan sama-sama mencetak 17 poin, tapi tadi malam Hendra Kurniawan itu hanya bisa mencetak 6 poin saja. Hal yang paling parah itu justru terjadi kepada Farhan Halim karena apa? Di pertandingan melawan timnas Thailand kita ketahui pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu sekaligus MVP Proliga 2025 bisa menjadi top skor setelah mencetak 17 poin, tapi tadi malam ketika timnas Indonesia menghadapi timnas Bahrain, ternyata Farhan Halim itu tidak mencetak poin sama sekali untuk timnas Indonesia. Ya, ini adalah hasil yang sangat mengecewakan, hasil yang sangat buruk bagi timnas Indonesia karena kalah dengan skor 0-3 dan dengan permainan seperti itu tentu saja berada di luar perkiraan para fans voli Indonesia atau di luar prediksi banyak voli mania. Dan untungnya timnas Indonesia itu kan sudah lolos ke perempat final FIC Nation Cup tahun 2025 ini, dan kekalahan yang didapatkan oleh timnas Indonesia itu berpengaruh terhadap ranking dari timnas Indonesia sendiri. Karena apa? Berdasarkan data atau ranking dari FIVB, ternyata saat ini timnas Indonesia itu berada di posisi ke-57 dunia, dan itu artinya ada penurunan 1 peringkat yang dialami oleh timnas Indonesia karena sebelum dikalahkan oleh timnas Bahrain, timnas Indonesia itu berada di posisi ke-56 dunia. Pertanyaan besarnya adalah, apakah timnas Indonesia setelah ini akan bisa comeback? Tentu saja kita sangat berharap agar timnas Indonesia itu bisa untuk menunjukkan mental yang oke, seperti ya minimal ketika melawan Thailand ada semangat pantang menyerah, ada keinginan yang sangat besar untuk memetik kemenangan, karena di babak perempat final timnas Indonesia itu akan menghadapi Pakistan pada tanggal 21 Juni dan pertandingannya itu akan disiarkan langsung di Moji. Pertandingan atau laga melawan Pakistan ini juga tidak bisa dianggap, tidak bisa dipandang sebelah mata. Diprediksi akan berjalan cukup sulit juga bagi timnas Indonesia. Karena apa? Timnas Pakistan sendiri berstatus sebagai juara pool, dan saat ini secara peringkat atau secara ranking FIVB, timnas Pakistan itu jauh lebih baik jika dibandingkan timnas Indonesia. Kalau tadi timnas Indonesia itu berada di posisi ke-57 dunia, tapi saat ini timnas Pakistan berdasarkan ranking dari FIVB itu berada di posisi ke-44 dunia. Itu artinya ada perbedaan yang sangat mencolok dari ranking antara timnas Indonesia dan juga timnas Pakistan. Ya, semoga saja setelah ini pelatih timnas Jeff Jiangji itu memiliki formula yang lebih baik, dan juga para pemain dari timnas Indonesia itu juga menemukan bentuk permainan terbaiknya, karena target mereka itu oleh PBVSI itu adalah melangkah ke babak 4 besar di FIC Nation Cup tahun 2025. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Jangan lupa ya doakan timnas Indonesia agar gacor di pertandingan selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.